Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi mengatakan ketika ditanya, "Ya Imam Suyuti." Imam Suyuti adalah ulama di bidang ilmu hadis, 300.000 hadis beliau hafal, maka beliau digelari Al-Hafidh. Ketika ditanya apa itu Maulid Nabi, beliau menjawab dengan indah, "Alladzi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maulid Nabi itu begini, berkumpulnya manusia ramai, kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dibacakan sejarah kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam, serta wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Maulidun Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para allamah, para pengerusi Masjid Darul Ibadah Batu Kawa, Kucing, Sarawak, Malaysia, para imam 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Alhamdulillah, para pakcik, makcik yang berbahagia. Kesempurnaan iman seseorang itu ditentukan oleh kelembutan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mengingatkan, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang hatinya dipenuhi kelembutan dan kasih sayang, ketika dia berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan kepalanya, dia menundukkan hatinya, dia melembutkan ucapannya, melembutkan sikapnya. Dia selalu berkasih sayang di antara sesama hamba-hamba Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan ketika orang-orang jahil, orang-orang bodoh memperolok-olok dirinya, dia tidak membalas olokan orang itu. Dia tidak membalas fitnah dan caci maki orang itu, walaupun dia punya kesempatan untuk itu. Tetapi malah membalasnya dengan salama, dengan ucapan yang penuh keselamatan. Maka semoga Allah merahmati kita semuanya. Yang hadir di masjid ini, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertemuan yang paling indah selain kelak ketika kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Surga itu kecil. Yang paling indah adalah ketika kita diizinkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Para tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah kali keempat saya hadir di masjid yang mulia ini. Pada bulan lepas, bulan lalu, di bulan Agustus, saya menyempatkan diri dan diberikan kesempatan untuk khutbah Jumat. Kemudian ada kuliah maghrib, dan pada bulan ini saya juga melalui adik saya imam yang luar biasa, Al-Ustadz Haji Muhammad Faiz,
Dan juga imam kita ini, kalau itu imam kecil, yang ini imam besar, nampak nih. Ustaz Khairul sehat, semoga Allah merahmati anda. Hayakumullah. Malam hari ini kita sudah memasuki insyaallah hari yang ketiga dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan itu oleh Allah dengan gambaran yang indah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi yang terdahulu sudah mengajari agama, mulai dari Nabi Allah Adam hingga kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, semuanya membawa risalah agama Allah, semuanya membawa ajaran agama tauhid, monoteism, mengajarkan keesaan Allah, mengajarkan ibadah, mengajarkan akhlak. Tetapi ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyempurna semua itu. Maka para tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagaimana yang diprogramkan oleh pengurusi Masjid Darul Ibadah, insyaallah sampai nanti tanggal, puncanya tanggal berapa nanti Tuan Haji? Bulan 10 tanggal 9 puncanya nanti adalah bulan di mana di masjid ini mengadakan zikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay hingga nanti kepada Adnan dan naik kepada Ismail alaihissalam. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal itu bulan musim semi. Kalau bulan pertama itu Muharram, kemudian Safar, dan bulan yang ketiga itu Rabiul Awal. Beliau dilahirkan dari seorang wanita mulia yang bernama Aminah bintu Wahab. Dan beliau ditinggalkan oleh ayahnya semasa beliau masih berada di dalam kandungan ibunya. Kenapa ayah banda beliau itu diwafatkan ketika beliau masih dalam kandungan? Para ulama tentu berbeda pandangan, berbeda pendapat. Ada sebahagian ulama yang mengatakan kenapa kemudian Allah mewafatkan ayahanda beliau di saat beliau belum dilahirkan? Karena ketika beliau lahir tidak memanggil abi, 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 tetapi memanggil Rabbi, Rabbi, Rabbi. Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW lahir, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahanda beliau tercinta yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Selepas itu kemudian ibunda beliau Aminah bintu Wahab wafat semasa beliau berusia 6 tahun. Setelah itu kemudian beliau diasuh oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Wafat kemudian pada usia 8 tahun. Setelah 2 tahun mengasuh Nabi, kemudian digantikan oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah langsung. Karena kata Nabi, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah lah yang mengajariku secara langsung. Fa ahsana ta'dibi. Maka akhlakku baik. Maka untuk para pengerusi yang sudah bersusah payah mengadakan kegiatan Maulid yang dimulai atau di start malam ini, saya menjadi teringat bahasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini untuk Anda semuanya. Untuk para pengerusi, Pak Cik Mak Cik yang menggagas acara, yang menggagas program ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada menantu beliau, sahabat beliau yang bernama Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah?
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang yang beriman kepada Allah karenamu, dia ingat kepada Allah karenamu, dia mencintai agama Allah karenamu, maka Allah menyiapkan pahala lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang paling mahal. Jadi para pengerusi yang mengundang atau menjemput hadir, alhamdulillah setelah Tuan Haji Wan Muhammad bin Wan Yusuf Al-Idrus insyaallah beliau dari Durratul Rasul, dari fannya Sidna Husin bin Ali. Hayakumullah, mohon izin saya berdiri agak lebih tinggi dari Tuan. Bukan berarti saya lebih tinggi, sebab kalau saya lagi berdiri kalah dengan beliau jauh. Jadi kalau depan beliau saya macam budak kecil jadinya. Ketika malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Itsnin tanggal 12 Rabiul Awal, digambarkan oleh ulama yang menulis dalam sebuah qasidah, fahtazzal 'arsyu taraban wastimsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjidan wa istighfara. Di saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang kelahirannya, pada subuh menjelang fajar shadiq 12 Rabiul Awal, fahtazzal 'arsy. Arsy Allah bergoncang. Arsy Allah bergoncang. Malaikat semuanya dalam keadaan bingung. Ada apa ini gerangan? Apa yang akan terjadi? Apakah akan terjadi sesuatu di langit? Apakah akan terjadi sesuatu di bumi? Fahtazzal 'arsyu taraba wastibsara. Ketika mendengar kabar bahwa akan lahir seseorang yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk, kecuali satu yang tidak menunggu, iblis laknatullah. Maka bertambahlah kehebatan, haibah, kemuliaan Allah Azza wa Jalla wa Ala. Bulan, bintang, planet, semuanya bersinar dengan cerahnya. Sampai kemudian di antara para malaikat saling berseru bahwa sesaat lagi akan lahir seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari Bani Hashim, dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Dia adalah nabi akhir zaman yang akan membawa risalah Allah, yang akan menyampaikan akidah yang lurus dan benar, yang akan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Maka ketika saat itu di sebuah bumi yang bernama Persia atau Parsi, yang hari ini dikenal dengan Iran, di sana sudah ada agama namanya Yahudi, di sana ada agama namanya Majusi, bukan Yahudi. Di sana ada nama Majusi agamanya. Ada api abadis, apa abadi kalau di sini sebutnya apa? Api yang tak kunjung padam. 400 tahun lamanya api itu tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi saat itu lahir, padam seketika. Di sekitar Baitullah ada 360 berhala, berjatuhan semua pada saat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja, para penguasa-penguasa yang ada di Hijaz dan sekitarnya semua dalam keadaan khawatir dan takut. Mereka tidak tahu bahwa pada pagi itu telah lahir seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi terdahulu, yang kemudian setelah lahir oleh datuknya bernama Abdul Muttalib diberi nama Muhammad, artinya orang yang terpuji, sementara Allah memberikan dia nama Ahmad atau terpuji. Singkat saja, kalau dibacakan sirah nabawiyahnya, dibacakan sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai subuh tak selesai kita ini. Nah, jadi kita singkat-singkat saja Tuan Haji.
Apa yang mesti kita petik, yang bisa kita ambil dari peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa betapa mulianya orang yang beriman kepada Allah, betapa mulianya orang yang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia lahir dari seorang ayah yang muslim, dari seorang ibu yang muslimah, secara otomatis dia menjadi seorang muslim. Atau ketika dia menjadi mu'allaf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, pada saat itu Allah telah mewajibkan ampunannya dan Allah mewajibkan bagi hambanya untuk masuk surganya Allah. Kenapa kita mesti berbahagia? Allah menyebutkan di dalam surah Yunus kalau tidak salah, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Baik, saya lupa dengan ayah saya ni. Ya, Tuan Pengerusi. Nama siapa Tuan Haji? Julaihi. Ada isteri Tuan Haji? Ada. Sebutik, 2 butik? Oh, sebutik ya. Baik Tuan Haji, kalau boleh saya tahu, boleh bagi tahu ni, waktu Tuan Haji melamar Mak Haji, kira-kira apa ucapan Tuan Haji waktu itu? Dah tak ingat dah? Bahaya dah ni. Dah tak ingat dah ni Tuan Haji Muhammad. Tak ingat ke atau pura-pura lupa ni? Ayah yang sebelah masih ingat tak? Waktu zaman masih merayu makcik dulu. Apa ucapan pakcik? Payah pula orang Sarawak ni, tak ada satu pun. Pada lupa-lupa ingatan semua. Baik, anak muda, dah punya isteri. Apa ucapan anak muda waktu melamar isteri? Aku cinta padamu, I love you. Macam tu. Orang itu kalau sudah mencintai sesuatu, dia sathat. Apa itu sathat? Ucapannya ganjil, tidak bisa diterima oleh akal. Karena orang yang mencintai ukurannya bukan akal, tapi hati. Orang yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diperdengarkan, dilantunkan suara adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, bergegas dia datang ke masjid. Segera dia datang ke masjid karena dipanggil oleh Allah yang mencintainya. Ketika dibacakan kalimatun thayyibah, Allah, hatinya bergetar, menunjukkan dia rindu kepada Allah. Ketika disebutkan nama Muhammad, hatinya bergetar. Allahumma salli ala Muhammad, dijawab Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena hatinya sudah punya rasa cinta. Kalau kita punya rasa cinta, tentu punya rasa rindu. Rindu itu kalau orang Pontianak sebutnya kangen. Rindu. Orang sini sebut apa? Orang sini cakap rindu. Rindu. Saya je bawa isteri saya tu biar tak rindu terus. Ada isteri saya bawa tu di belakang tu. Saya bawa anak saya. Ada isteri saya. Tuan Hairul, isteri dibawa tak? Bawalah. Biar tak rindu terus. Sebab begini Tuan, ada satu kalimat yang inna law hubbuka sadiqan fa'ata'tah fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau memang cintamu itu benar, cintamu itu betul, engkau pasti akan patuh kepada orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta kepada Allah, kita pasti patuh kepada Allah. Taat. Patuh itu apa? Orang sini bilang sama, patuh. Kalau kita mencintai Allah, kita patuh kepada Allah. Maka kata Allah di dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba, kalau Ustadz Faiz lagi jadi imam, itu kan mengajarkan kita rasa rindu kepada Allah.
Ustadz Khairul ketika menyebut Bismillahirrahmanirrahim, tergetar hati. Allahu Akbar. Betapa Allah memanggil kita dengan panggilan rahmat dan kasih sayang. Allah tidak pernah mendahulukan rasa marahnya kepada kita. Maka ketika Allah memperkenalkan kita dalam Asmaul Husna, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat kasih sayang. Huwallahur Rahmanur Rahim. Allah memperkenalkan dulu kepada kita dengan sifatnya yang Rahman Rahim, dengan sifatnya yang indah, dengan sifat jamalnya, baru kamalnya, baru jalalnya. Allah memperkenalkan dirinya dengan sifatnya yang kasih sayang. Maka sama dengan Nabi Muhammad SAW memperkenalkan Islam dengan sifatnya yang kasih sayang. Maka ketika kita bermaulid, kita mengadakan Maulidur Rasul, menunjukkan kita sedang mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita sudah mencintai Nabi, Nabi mencintai kita lebih dari cinta kita. Kalau kita rindu kepada Nabi, Nabi tentu pasti lebih rindu kepada kita. Kalau kita sayang kepada agama Allah, sayang kepada Nabi, tentu Nabi lebih sayang dan lebih cinta kepada kita. Cinta kita kepada Nabi tidak seberapa dibandingkan dengan cinta Nabi kepada umatnya. Bahkan menjelang wafatnya Nabi selalu mengucapkan kata ummati, ummati, ummati as-salam. Umatku, umatku, umatku as-salah. Jangan lupa salat. Jadi sebenarnya bentuk rasa cinta kita kepada Nabi malam ini dimulai dari salat kita. Selepas salat kemudian kita duduk di majelis ilmu ini, maka kata Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jika memang kalian betul-betul mencintai Allah, sungguh-sungguh engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Mengikuti dalam hal apa? Mengikuti dalam hal aqidah, bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mengikuti Nabi di dalam hal ibadah. Ibadah terindah Nabi adalah salat Nabi dan ibadah-ibadah yang lain Nabi. Akhlak Nabi yang indah, keseharian Nabi yang sangat penuh sifat kasih sayang. Nabi kalau melihat orang lain, Nabi selalu tersenyum, menunjukkan Nabi penuh kasih sayang. Bahkan ketika Nabi dimusuhi, dihina, dicaci dan dibenci, Nabi tidak membalas kebencian itu, tapi membalas dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Ustaz Khairul besok zuhur datang ke masjid ini, tiba-tiba di depan masjid ada yang meludah sama Ustaz Khairul, apa yang Ustaz Khairul lakukan? Sabar. Alhamdulillah. Wan Naji Muhammad, kalau seandainya ada orang yang meludahi Wan Muhammad bin Wan Yusuf, ada yang meludah di depan masjid, apa yang Wan lakukan? Terima kasih, cantik. Ya Tuan Haji, kalau ada orang depan masjid itu masih ludah, masih mending. Bagaimana kalau orang itu melempar batu? Ada melempar batu dengan Tuan Haji, apa yang Tuan Haji lakukan? Sekali masih sabar. Suatu masa Nabi datang ke masjid, Nabi lewat, ada ditunggu dengan Yahudi, diludahi wajah Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi tersenyum. Lepas itu kemudian oleh Nabi dibiarkan saja. Besok Nabi sengaja memang lewat situ lagi, ketemu dengan Yahudi ini, diludahi lagi Nabi. Marahkah Nabi? Tak. Tersenyum lagi Nabi. Kalau saya sekali tak masalah, 2 kali sabar, 3 Bismillah, ini jihad nih, Allahu Akbar. Nabi tersenyum saja.
Bahkan Nabi mendoakan kebaikan bagi dirinya. Sampai suatu masa ketika Nabi melewati tempat ini, melalui tempat ini, ternyata orang ini tidak ada. Apakah Nabi langsung berangkat? Tidak, ditunggu sama Nabi. Ya Allah, kemanalah orang yang biasa ngasih saya hadiah? Biasa jam segini orang ni selalu berikan saya hadiah. Air ludah disebutnya hadiah. Karena sampai beberapa menit ternyata orang ini tidak ada, Nabi melanjutkan perjalanan ke masjid. Lepas salat, Nabi panggil sahabat, "Wahai sahabat, kemari. Ada apa Nabi?" "Biasa kalau jam segini saya lewat depan rumah orang itu." "Terus ya Rasul?" "Dia biasa kasih saya hadiah, biasa dia bagikan saya hadiah." "Terus ya Rasul?" "Hari ini tak ada dia bagi hadiah lagi." "Terus gimana ya Rasulullah?" "Coba kamu cari tahu kemana orang itu." "Baik ya Rasulullah." Sahabat ini mencari berita kemana orang yang biasa meludahi Nabi. Setelah tahu ternyata orang ini sedang sakit. Orang yang biasa meludahi, mencaci maki Nabi itu sedang sakit. "Ya Rasulullah, orang yang biasa memberikan Anda hadiah ternyata hari ini sakit ya Rasulullah." Pertanyaannya, kalau ada musuh kita yang sakit, apa yang kita ucapkan? Apa? Unpause. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan cepat dia ya Allah. Ternyata Nabi tidak. Nabi pulang dan menemui istri beliau yang bernama Aisyah. "Ya Aisyah, tolong masakin masakan yang paling enak." "Untuk apa ya Rasulullah?" "Begini, saya dengar ada teman saya itu kurang sehat. Kalau engkau berikan makanan masakan yang paling enak, nanti saya datang ke rumah dia, saya bagi makanan ini. Siapa tahu dia sehat dan sembuh." "Baik ya Rasulullah." Selepas Sayyidah Aisyah memasak masakan ini, kemudian Rasulullah berangkat ke rumah orang Yahudi ini. Rasulullah nyampe ke rumah orang Yahudi ini, kaget orang Yahudi ini, terkejut dia. "Halaktu ya Muhammad, celaka saya ini Muhammad. Apa kau nak buat mari?" "Taklah," kata Nabi. "Saya datang kemari hanya sekedar membawa bingkisan, memberi hadiah. Kalau awak sakit, saya doakan awak cepat sembuh. Saya bawakan makanan, makanlah makanan ini. Kalau udah sembuh, jangan lupa besok ludahi muka saya lagi." Indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak aneh dan tidak heran jika kemudian Allah menyebutnya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang paling agung dan mulia di antara makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, hari ini ketika kita mengadakan Maulidur Rasul, seorang ulama mengatakan, "Man anfaqa dirhaman liqira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama anfaqad dunya wa ma fiha." Barang siapa yang mengeluarkan satu dirham itu sekitar sekira 4.000, kalau kita mungkin 1 ringgit 30 sen. Barang sesiapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk membaca maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama anfaqad dunya wa ma fiha, maka Allah berikan pahala lebih baik dibandingkan dengan menginfakkan dunia dengan segala isinya. Imam Suyuti dalam kitab Al-Hawi mengatakan ketika ditanya, "Ya Imam Suyuti adalah ulama di bidang ilmu hadis, 300.000 hadis beliau hafal, maka beliau digelari Al-Hafidh." Ketika ditanya apa itu maulid Nabi, beliau menjawab dengan indah, "Alladhi huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbarul waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maulid Nabi itu begini, berkumpulnya manusia ramai, kemudian di dalamnya dibacakan Al-Quran dan dibacakan sejarah kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Islam, serta wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Maulidun Nabi. Maka para tuan-tuan haji, para pakcik-makcik, rasanya cinta kita ini tidak seberapa dibandingkan dengan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka kata Allah di dalam Al-Quran, sebentar saya minum sebentar ya.
Kurang berapa menit lagi waktu kita masuk waktu Isya? Bismillah. 8 menit lagi. Alhamdulillah. Allah menyebutkan, ya Muhammad, katakan kepada mereka, qul bi fadlillahi, karena sebab fadilah dari Allah. Kalimat fadlun ini oleh sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Kenapa disebut Ibnu Abbas ini? Putra dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, berarti sepupu Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, karena sebab turunnya agama Islam, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat agama Allah. Apa rahmat itu? Rahmat pada ayat ini oleh Ibnu Abbas ditafsirkan sebagai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Ibnu Abbas kemudian menafsirkan ayat ini dengan ayat yang berbeda. Karena pada ayat yang berbeda Allah menyebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus semata-mata engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pada setiap ayat menggunakan kalimat rahmat, maka Ibnu Abbas menyebutnya itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya Muhammad, karena agama Islam dan karena lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, oleh karena sebab itu berbahagialah kalian, bergembira hatilah kalian semuanya. Karena dengan bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbahagia menjadi seorang mukmin, berbahagia menjadi seorang muslim, itu pasti lebih baik dibandingkan dengan apapun yang kalian miliki. Kalau boleh kita tanya, tentu kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada kekuasaan, cinta kepada jabatan, dan cinta kepada apapun yang ada di sekitar kita. Itu sah-sah saja. Tetapi jangan sampai semua rasa cinta ini mengalahkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat mesti kita meminta kepada Allah. Setiap kita baca Fatihah, 17 rakaat kita salat. 17 rakaat kita salat. Dan setiap rakaat mesti kita baca Fatihah. Dan setiap Fatihah mesti kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa? Siratal anbiya'i wal mursalin. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Jalannya para nabi dan para rasul, yakni agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, yang mengajarkan kepada kebaikan, yang mengajarkan kasih sayang, yang menghilangkan kebencian. Kalaulah kita merasa bahwa kita ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergembira atas lahirnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan senang membaca salawat kepada beliau. Di dalam setiap salat, di tahiyat akhir, kita melafadzkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Walaupun sebahagian ulama tidak menyalahkan ketika menambahkan Sayyidina. Nah, jadi sebelum kita masuk ke salat Isya, ada yang bertanya, Pak Ustaz, bolehkah saya ketika bersalawat menggunakan tambahan kalimat Sayyidina? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Kenapa demikian? Dalam hal ini boleh tengok nanti dalam beberapa kitab hadis sahih, termasuk yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Nabi pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini sayyid, aku ini junjungan bagi anak cucu Adam. Kapan? Di yaumil qiyamah. Ada hadis yang berbeda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini sayyid, junjungan anak cucu Adam, wala fakhra, akan tetapi aku tidak pernah menyombongkan diri. Kenapa demikian? Dalam ayat-ayat Al-Quran ketika Allah memanggil para nabi yang lain, Allah memanggil namanya. Ketika Allah memanggil Adam, ya Adam,
memanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Ketika memanggil Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika memanggil Musa, ya Musa. Ketika memanggil Nabi Yahya, ya Yahya. Ketika memanggil Isa, ya Isa. Semua dipanggil dengan ismul mujarrad, dengan nama yang jelas. Wahai Adam, wahai Musa, wahai Isa, wahai Harun. Tapi ketika memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memanggil dengan panggilan yang tidak langsung, tetapi menggunakan kalimat yang indah, ya ayyuhan nabiyyu. Ada kalanya Allah memanggil ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muzammil. Allah tidak memanggil ya Muhammad. Kenapa? Karena saking mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para tuan-tuan, para pakcik makcik yang kita sudah punya program pembacaan Maulid Barzanji, ada Barzanji nanti ya. Ada juga Syaraful Anam, ada juga Maulid Dibai, ada juga Maulid Burdah, ada namanya juga Simtud Durar, ada juga namanya Ad-Diyaul Lami', yang isinya sanjungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa saja yang membaca satu salawat kepada nabinya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membalas dia 10 kali lipat. Sudah masuk azan. Terima kasih, kita istirahat sesaat dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang rahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, jika memang kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Mengikuti Nabi dalam hal ibadah, mengikuti Nabi dalam hal perbuatan, mengikuti Nabi dalam hal amal salih, mengikuti Nabi dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan duniawi ini. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kalian. Kalau Allah sudah mencintai kita, apapun hal yang menyangkut kehidupan duniawi itu kecil bagi Allah. Bahkan satu masa dalam hadis yang berbeda, Allah menyampaikan kepada Jibril alaihi salatu wassalam, Allah memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikanlah kepada seorang hambaku yang bernama Fulan bin Fulan bahwa aku mencintainya. Dan karena aku mencintainya, maka engkau pun wajib mencintainya. Dan sampaikanlah kepada para malaikat-malaikat yang ada di sisi ars, yang ada di langit, yang ada di bumi, sampaikan bahwa aku mencintai Fulan bin Fulan. Dan sampaikan pula kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini bahwa aku mencintainya. Alangkah indahnya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba. Seorang hamba yang terpaut hatinya kepada Allah, dia tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, dia tidak pernah cemas, dia tidak pernah gelisah, karena di hatinya hanya ada satu, bahwa hidup dan matiku karena Allah. Suatu saat nanti aku pasti pulang kembali kepada Allah. Hak kita sebagai manusia itu cuma 3, kata Nabi. Hak kalian sebagai manusia cuma 3. Apa yang kalian makan dan minum, apa yang kalian pakai, dan apa yang kalian tempati. Hanya 3 semata. Lepas daripada itu bukan hak kalian. Belajarlah kepada kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beberapa kali pernah ditawari oleh malaikat, ya Rasulullah, apakah Anda mau ketika Nabi sedang berhadapan membelakangi gunung? Ya Rasulullah, Anda sedang memikirkan apa?
Tidak, kata Rasulullah. Begini ya Rasulullah, seandainya gunung yang ada di depan Anda, yang ada di belakang Anda itu saya jadikan emas, gunung emas, apakah Anda mau ya Rasulullah? Oh tidak, kata Rasulullah. Untuk apa? Malaikat bertanya lagi, bagaimana kalau gunung yang sebelahnya sekalian saya jadikan emas nih? Untuk apa, kata Rasulullah? Sebelahnya lagi, bahkan seluruh Hijaz, dari mulai batas Suriah, batas Yaman, batas Jordania, dan batas sebelah sana ya Rasulullah, dulu namanya Hijaz semuanya Pak, dan Syam. Apakah mau kalau semuanya aku jadikan emas? Oh tidak, kata Rasulullah. Untuk apa? Nah kalau kita, kalau seandainya gunung Santubong, Santubong ya, saya tadi ada datang berkunjung sana itu. Seandainya gunung Santubong itu dibuat emas sama Allah, kira-kira orang Sarawak berebut enggak? Orang Sarawak berebut enggak Tuan Haji? Saling bertinju dia pasti. Singkat saja karena kita mau selesai sudah. Sebenarnya kalau bicara tentang kajian sirah nabawiyah, menceritakan sejarah Nabi SAW, kurang waktu kita. Bahkan ketika saya menyampaikan kuliah umum tentang sirah nabawiyah, para mahasiswa semuanya pada protes, cepat sekali Tuan Guru. Saya jawab, ini sudah 2 jam ini. Jadi kalau ditanya, kalau ada gunung emas di Sarawak nih, mesti kita berebut itu. Sebab kata Nabi SAW, sering saya sampaikan dalam kajian-kajian, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Seandainya manusia itu diberikan 2 lembah, faham 2 lembah ya, tuan-tuan? 2 lembah yang isinya harta semua, mereka tidak akan cukup, bahkan meminta yang ketiga kepada Allah. Kalau seandainya seluruh negeri Kuching nih, negara bahagian Sarawak nih, Allah jadikan milik kita, kita tidak akan cukup. Sampai 2 negeri macam Kuching nih, yang isinya harta semua Allah berikan pada kita, kita pasti kurang. Labtagha thalithan, kata Nabi, niscaya mereka akan meminta tambahan harta yang ketiga. Ma yamlau jawf ibni Adam illa turab. Tidak akan pernah memuaskan kalian manusia tentang harta duniawi sebelum kalian mati. Kasih kereta bagus, pasti nak bagus lagi. Kasih yang sekian juta ringgit, mesti minta lagi sama Allah. Kasih istana yang paling megah, mesti minta lagi sama Allah, kata Nabi. Labtagha thalithan, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kenapa? Karena memang manusia tidak akan pernah cukup atas apa yang Allah berikan kepada dirinya. Sementara yang mencukupi itu bukan itu, yang mencukupi kita adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara rasa syukur itu diawali dengan rasa ridha kepada Allah. Apa itu ridha? Berbahagia atas ketentuan dan ketetapan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini sampai petang ini Engkau berikan aku nikmat yang sebesar ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, walaupun saya berangkat ke masjid, ya, kata Ustaz Hairul kemarin kena jamnya, macet. Nah, saya tahunya macet. Saya pun kena kemarin tuh, Tuan Ji. Saya berangkat ke mana? Segeduk. Berangkat Segeduk. Alhamdulillah, berapa kali saya datang ke Kuching ni, pandai pula bahasa Kuching saya. Apa namanya? Teruk. Oh, teruk. Kalau orang Pontianak bilang macet parah. Macet parah. Ternyata sini bilangnya jam teruk. Macet pun kita masih alhamdulillah ya Allah. Masih cuma 1 jam ya Allah. Saya di Pontianak 2 jam ya Allah. Tapi saya yang 2 jam di Pontianak masih bersyukur alhamdulillah, saya cuma kena macet 2 jam ya Allah. Di Jakarta saya 3 jam ya Allah macet ya Allah. Ketika Allah memberikan saya nikmat,
Alhamdulillah ya Allah, saya sehat pagi ini ya Allah, walaupun hanya makan dengan roti canai. Di sebelah rumah saya sudah 2 hari tak masak ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa pakai motosikal, basikal ya. Orang Pontianak sebutnya sepeda. Alhamdulillah masih bisa pakai mobil kereta ya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa pakai kereta ya Allah. Tetangga sebelah saya 2 hari lalu dia pakai kereta kencana. Tahu kereta kencana? Kereta kencana itu yang dipikul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, diantar kat kuburan dia. Jadi kalau di Pontianak itu menyebut kereta kencana itu kaget semua. Kereta apa nih? Kereta kencana. Yang dipikul, orang sini sebut apa? Hah? Nah, itulah tak paham saja. Kita mesti bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini walaupun saya mendapatkan rezeki hanya 2 ringgit, alhamdulillah ya Allah. Kasih 2 ringgit, alhamdulillah. Kasih 3 ringgit, alhamdulillah. 4 ringgit, alhamdulillah. Tak kurang-kurang Kau memberikan rezeki ya Allah. Karena yang mencukupi itu bukan jumlah berapa harta yang kita punya, tapi berapa bahagianya ketika kita menerima rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan junjungan agung kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata kuncinya kata Nabi bahwa inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak duduk bersamaku kelak di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, dia yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Baca salawat itu tak perlu kita yang aneh, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, atau tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, atau ditambah lagi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan takunu lak radha'a wa liyakiyada, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi, dan seterusnya. Pakai Sayyidina monggo, enggak pakai insyaallah juga sama. Insyaallah setiap orang-orang yang mencintai nabinya, tentu dia akan terikat dan terpaut hatinya kepada Allah dan nabinya. Ketika orang itu senang kepada Allah dan nabinya, hidupnya aman, hidupnya tentram, rezekinya Allah yang mengatur, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah gelisah, apalagi takut, karena hidup dan mati semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa pulang nanti ke rumah ingatkan kepada anak-anak, jangan nanti ketika bapak sudah tak ada, ayah sudah meninggal, kalian memperebutkan harta. Amwaluna lidawil mirathi najma'uha, adwaruna li kharabid dahri nabniha. Kita kumpulkan harta yang paling banyak sekalipun, kita tinggalkan hanya anak cucu yang akan berebut itu. Adwaruna li kharabid dahri nabniha, kita bangun istana yang paling megah sekalipun, pada masanya nanti dia pasti akan hancur oleh waktu. Maka yang dapat mengekalkan kita di dunia ini hanya iman kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai penutup, sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad, mari kita bersalawat sekejap. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, minhul budur
حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب السلام صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب السلام الله عليك اللهم صل على سيدنا Muhammad. Semoga Allah merahmati kita semuanya, Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya, Allah terus menerima seluruh amal saleh kita, Allah jadikan hati kita yang senantiasa khusyuk di hadapan Allah, hati kita dilembutkan oleh Allah, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan berjumpa dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amal kita yang banyak, sujud kita tidak banyak, rukuk kita sedikit, zikir kita tak banyak. Harapan kita satu-satunya adalah syafaatul uzma, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maafkan al-faqir, maafkan saya hamba Allah yang paling dhaif. Doakan perjalanan pulang saya, karena insyaallah di hari Jumat saya pulang ke Pontianak, karena insyaallah di bulan Oktober sebulan penuh saya harus menghadiri Maulidur Rasul di beberapa tempat. Dan saya tetap akan mengingat saudara-saudara. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan, kalau engkau hadir dalam majelis ilmu, lihatlah orang-orang yang hadir di hadapanmu. Dan pastikan bahwa engkau mencintai mereka karena Allah. Kelak ketika di yaumil qiyamah, seandainya salah satu di antara mereka tidak masuk surga, maka bertanyalah kepada Allah, ya Allah, kemana fulan bin fulan yang pernah hadir di masjidmu, yang pernah hadir di majelis ilmu, yang mendengarkan ayat-ayatmu, yang mendengarkan nasihat-nasihat nabimu, sementara dia tidak ada hari ini di surgamu. Tanyakan kepada Allah, kemana mereka? Dan pada saat itu memintalah kepada Allah agar Allah memasukkan dirinya ke dalam surga Allah. Seandainya saudaraku lebih dahulu memasuki surganya Allah dan saudara tidak menemukan saya nanti, tanyakan kepada Allah, kemana Zain Muhsin yang pernah hadir memberikan kajian Tausiyah Maulidun Nabi, sementara hari ini tidak ada di surga. Dan sampaikanlah kepada Allah melalui kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai sesama orang-orang yang beriman. Terima kasih atas segala kehadirannya, terlebih-lebih kepada ketua dan para anggota pengurusi masjid
yang sudah menghadirkan saya ke tempat ini. Hayyakumullah ajma'in. Semoga Allah merahmati anda semuanya, dan semoga Allah jadikan anak-anak keturunan anda sebagai anak yang saleh dan salihah, menjadi penyejuk pandangan mata, qurrata ayun. Dan insyaallah saya akan tetap mendoakan anda semuanya dalam kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.